Kabupaten Kupang, Dugong di Kabupaten Alor, Kelimutu di Kabupaten Ende, Sandalwood di Pulau Sumba, dan satu festival lagi yang direncanakan digelar di Kota Kupang. Sebenarnya apa alasan mendasar atau tujuan yang ingin dicapai dalam pagelaran 7 festival di NTT ini di tengah pandemi, dan seperti apa strategi yang sudah dirancang, yang sudah didesain oleh dinas terkait di tengah pandemi ini. Dan pagi ini kami sudah bersama Kepala Dinas Pariwisata NTT, Iwayan Darmawa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Lili. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Wayan untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Nah, kita bicara soal 7 festival nih ya, yang akan digelar di tengah pandemi. Ini tujuan yang ingin dicapai ini apa sebenarnya, Pak? Ya, jadi setelah ditetapkannya new normal dan juga dibukanya destinasi wisata di seluruh Nusa Tenggara Timur tanggal 15 Juni 2020 oleh Bapak Gubernur, ada beberapa agenda yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pembangunan pariwisata provinsi dan kabupaten tahun 2020, di mana dalam rangka mendukung dan meningkatkan promosi pariwisata dan meningkatkan atraksi-atraksi wisata untuk meningkatkan daya tarik destinasi, itu kan seluruh kabupaten minimal menyelenggarakan 2 festival. Nah, karena ada pandemi, tentu akan dilakukan secara selektif dengan mengutamakan festival-festival yang dilakukan di luar ruangan atau pada area-area yang luas. Jadi atas dasar itu, maka dalam menindaklanjuti kebijakan new normal, masing-masing kabupaten melakukan event festival itu. Jadi festival itu sebenarnya digagas, dikembangkan oleh pemerintah kabupaten kota. Provinsi mendukungnya, tentu dengan melakukan promosi dan juga dukungan secara terbatas terkait dengan bagaimana masyarakat kita dorong mengembangkan ekonomi kreatif dan juga kuliner agar festival yang dilaksanakan memberikan manfaat ekonomi dan menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di saat festival. Itu Mbak Leli. Baik, dan 7 festival ini rencananya kapan ya akan digelar, Pak? Ya, jadi kalau Mulut Seribu dilakukan pada saat itu, jadi pada saat new normal, di mana juga melibatkan masyarakat, dan ini sudah berlangsung dan promosinya sudah berkembang dan sejalan dengan ditetapkannya juga Mulut Seribu sebagai destinasi surga yang tersembunyi, ajang pesona Indonesia 2020. Jadi sudah berlangsung, memang tentu pesertanya terbatas ya, karena pada saat itulah dilakukan bersamaan dengan peresmian dari cottage yang dibangun di Mulut Seribu. Sedangkan festival yang lain ini sedang tanggal 29 sampai 30 Juli itu akan dilakukan festival Dugong dan Quran Tua di Alor. Jadi akan dihadir langsung oleh Bapak Gubernur, dan pemerintah kabupaten telah mempersiapkan kegiatan itu. Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pariwisata telah juga mendorong melalui promosi agar beberapa wisatawan dan juga peserta terutama dari undangan di dalam negeri itu bisa hadir kepada acara Festival Dugong dan Quran Tua. Selanjutnya untuk Festival Kelimutu itu dilakukan tanggal 10 sampai 14. Ini juga temanya itu Festival Rakyat Kelimutu. Nah, jadi Festival Rakyat kebetulan ini kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan juga masyarakat setempat dalam rangka membangun sebuah ekosistem pariwisata di mana 9 desa yang dikoordinir oleh camat dan juga tentu pemerintah Kabupaten Ende
berpartisipasi secara swadaya bagaimana mereka akan mengembangkan festival secara mandiri. Ada pertunjukan reggae, musik reggae, ada kegiatan pameran ekonomi kreatif dan patung, dan juga kegiatan festival kuliner gitu. Sudah berlangsung sekarang, sudah bagus. Selanjutnya nanti di bulan September ini juga ada festival di Sumba Timur terkait dengan parade kuda sandalwood. Ini dalam proses persiapan. Juga akan dilakukan nanti festival Liman yang akan dikaitkan dalam rangka mendukung Semau masuk api sebagai destinasi baru. Jadi ini akan dilakukan untuk Liman akan dilakukan bulan Agustus, sedangkan untuk kotanya nanti akan dilakukan di bulan Oktober, seperti itu. Sedangkan yang di Kota Kupang ini kami kaitkan dengan festival di Lasiana. Jadi akan dilakukan secara rutin, terutama untuk menampilkan event-event budaya. Oke. Ya, ini Pak, strategi yang sudah disiapkan atau didesain oleh dinas terkait ini bagi beberapa festival yang akan digelar ya, menyongsong ini festival-festival yang tersisa ini seperti apa Pak untuk menghindari kerumunan? Ya, jadi tentu kita tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi kalau dilakukan di luar ruangan harus melakukan cuci tangan, di mana panitia menyiapkan tandon-tandon cuci air, harus menggunakan masker dan tentu physical distancing, jaga jarak, itu yang dilakukan. Dan ini tentu sudah berlangsung dan harus kita terapkan karena bagaimanapun saat sekarang walaupun kita telah melakukan new normal, tapi pendekatan pembangunan pariwisata harus dengan protokol kesehatan. Itu Mbak Leli. Oke. Pak Wayan, ini menurut aturan yang dikeluarkan oleh gugus tugas ya, bahwa kabupaten atau kota yang boleh membuka tempat wisata itu adalah kabupaten dan kota yang berstatus zona hijau atau kuning. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota penyelenggara festival ini, Pak Wayan? Ya, jadi karena kan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur, seluruh destinasi wisata telah dibuka. Ya, jadi artinya semua kabupaten diberikan ruang untuk membuka event-event festival dalam rangka pembangunan pariwisata. Tahu juga memang dominan yang hadir pada festival itu kan memang lebih banyak masyarakat lokal. Yang datang mungkin terbatas dari provinsi, undangan, dan dari Jakarta juga terbatas sekali. Karena walaupun mereka hadir, kan proses kontrol pandeminya kan juga bertahap, berproses betul. Misalnya dari Jakarta harus melakukan tes PCR dan sebagainya. Artinya dengan tetap menjaga tadi menggunakan masker, diharapkan memang festival itu dapat berjalan dengan baik tanpa membuka peluang adanya penularan pandemi COVID-19. Seperti itu. Apakah Anda yakin bahwa festival ini juga bisa mengundang wisatawan mancanegara untuk hadir untuk mengikuti festival ini? Dan bagaimana dengan teknis pemesanan, penginapan, kemudian kuliner saat festival nanti untuk tetap ya dengan menghindari kerumunan ini, Pak? Ya, jadi untuk wisatawan mancanegara, karena sekarang kan penerbangan belum dibuka ya secara internasional. Jadi memang tidak kecil kemungkinan wisatawan mancanegara, kecuali wisatawan mancanegara yang sudah berada di NTT maupun internasional itu bisa hadir. Jadi selanjutnya tentu bagaimana pemesanan untuk kuliner, untuk hotel, itu sudah ada protokol kesehatannya kan. Sebagaimana Pergub 26/2010 itu kan sudah diatur bagaimana prosesnya. Jadi teman-teman di industri pariwisata
khususnya TNI atau TNI itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi mereka menggunakan jalur pemesanan dan tentu ini disesuaikan dengan sistem yang telah dibangun dalam mekanisme pasar perhotelan ini. Jadi saya yakin dan percaya industri maupun wisatawan sadar betul bahwa situasi sekarang harus sama-sama disiplin. Ya, jadi untuk mencegah kemungkinan tertular COVID-19. Gitu Mbak Dewi. Dan festival-festival ini digelar untuk mendukung ya dan meningkatkan promosi pariwisata di kabupaten kota. Nah, ini goal yang ingin dicapai setelah kegiatan ini seperti apa? Dan rencana kedepannya bagaimana nih Pak? Ya, jadi festival itu kan sebenarnya bagian dari meningkatkan atraksi wisata. Jadi tentu kita berharap promosi yang kita lakukan setelah festival dua. Bagi masyarakat, penyelenggara festival, dia akan membangun disiplin, akan meningkatkan kualitas festivalnya. Seperti itu. Bagi kita yang memfasilitasi kegiatan festival, ini adalah momentum bisa mempromosikan bagaimana sih situasi, apakah sudah siap kita menjual festival itu ke ajang internasional. Tentu kita akan melakukan penilaian. Satu contoh misalnya, setiap festival harus menggunakan tenun ikat daerah setempat misalnya. Seberapa besar respon masyarakat menggunakan aksesoris tenun ikat sebagai bagian penting dalam festival. Karena kalau kita menggunakan ajang festival untuk memajukan dan juga memperkuat budaya, maka masyarakat harus memelopori lebih awal. Selanjutnya juga bagaimana festival mampu ditangkap sebagai momentum aktivitas ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat. Ini juga harus dilakukan. Jangan sampai kita membuat festival, masyarakat belum siap mengembangkan kuliner dan sebagainya. Ini karena kita ingin membangun ekosistem pariwisata. Yang berikut kita berharap momentum festival juga menjadi media perangsang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang bisa mendorong aktivitas ekonomi di festival. Misalnya harus menanam jagung, ya, mengembangkan bisa menjual kelapa, menanam ubi kayu, ya, pisang dan sebagainya. Sehingga ajang festival jangan sampai mendatangkan lebih banyak barang dari luar. Ini kan tentu tidak sesuai dengan ekosistem pariwisata yang didorong, yaitu dalam basis pariwisata berbasis masyarakat. Oke. Baik Pak Wayan, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Deli. Selamat mohon dukungan. Jadi mungkin saya pesan sedikit ya, Mbak Deli. Silakan Pak. Kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT saat ini mendapatkan 8 nominasi ajang pesona Indonesia. Mohon dukungan mulai tanggal 1 Agustus melalui SMS, melalui Facebook, bisa memilih seluruh nominasi, antara lain pertama daging sapi sebagai kuliner tradisional, jadi destinasi pegunungan Pulan Pehan di Kabupaten Belu, pusat kerajinan Indan Daud itu juga masuk. Lanjut destinasi wisata Pulau Semau sebagai destinasi baru, Mulut Seribu sebagai destinasi surga yang tersembunyi. Kita juga memiliki destinasi Liang Boa dimasuk dalam nominasi. Berikutnya Pulau Meko di Kabupaten Flores Timur juga masuk nominasi, dan yang terakhir adalah Rumah Adat Ramata di Kabupaten Sabu. Jadi tolong dukung sehingga pariwisata NTT bisa menjadi bagian penting dalam kerangka pembangunan daerah dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Baik. Terima kasih Mbak Leli. Baik, terima kasih. Salam sehat juga untuk Salam sehat. Pak Wayan.
Pendengar RRI, 7 festival wisata di NTT akan digelar tahun ini. Berbagai persiapan tengah dilakukan kabupaten kota penyelenggara festival tersebut. Dan kita sudah berbincang banyak hal ya terkait dengan festival wisata yang akan digelar ini bersama Kadis Pariwisata NTT Iwayan Darmawa. Dan pendengar, tadi juga Pak Kadis mengajak ya untuk kita bisa memberikan dukungan kepada 8 nominasi Pesona Indonesia ya di NTT. Tadi juga sudah disebutkan, salah satunya adalah daging CI yang ada di Kupang, baik itu melalui SMS, kemudian melalui WhatsApp dan juga melalui Facebook. Pendengar ya, Anda bisa memberikan dukungan. Dan tentunya pendengar, masih ada beberapa topik